Siapa yang tidak tahu dengan karakter atau tokoh animasi yang satu ini? Ya, betul sekali. Hello Kitty. Lucu dan imut bukan? Namun di balik kelucuan dan keimutannya, ada sesuatu yang janggal pada karakter yang satu ini. Di mana sempat beredar tentang gembar-gembor mitos dari si manis Hello Kitty ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Hello Kitty, tokoh lucu dan imut, namun penuh kejanggalan, penuh misteri, serta terdapat mitos di dalamnya. Lalu, apakah kejanggalan dan mitos itu? Mari kita simak ulasan berikut ini. Tokoh Hello Kitty mungkin dikenal sebagai sosok kucing lucu dengan pita di bagian kepalanya. Saking populernya, ikonnya sering dijadikan tema di beberapa tempat. Namun, di balik semua itu, seperti dilansir dari Scary4Kids, Jumat 23 Maret tahun 2018, yang mungkin tidak banyak diketahui, Hello Kitty ternyata punya sejarah yang mengerikan. Menurut legenda, Hello Kitty diciptakan pada 1970-an oleh seorang wanita Tionghoa, dan Hello Kitty bukanlah nama asli dari tokoh ini. Nama lengkap Hello Kitty ini adalah Kitty White. Menurut cerita yang beredar tentang pembuatan tokoh Hello Kitty ini, Kitty White adalah anak perempuan dari pembuat Hello Kitty ini. Kala itu, Kitty White berusia sekitar 14 tahunan. Dan dikabarkan, putrinya itu mengalami gangguan penyakit kanker mulut. Para dokter memberitahu si ibu bahwa anaknya sakit parah dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nah, mungkin itu sebabnya kenapa Hello Kitty dibuat tanpa ada mulutnya. Lantas, setelah mendengar pernyataan para dokter seperti itu, si ibu tidak menyerah dan tidak putus harapan. Ia mengunjungi setiap gereja dan berdoa untuk kesembuhan anaknya itu. Namun, hari demi hari, si ibu berusaha dan menunggu atas jawaban dari doa-doanya yang tak kunjung ada jawaban. Kemudian, lambat laun dan perlahan-lahan, kesabarannya pun terkikis habis. Sampai pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil jalan alternatif terakhir. Si ibu yang sudah putus asa itu akhirnya terlibat dengan ritual setan dan ritual iblis. Mereka mengatakan, jikalau putrinya ingin selamat, maka si ibu harus membuat kontrak dengan setan dan iblis tersebut. Untuk menyembuhkan putrinya itu, si iblis hanya punya satu permintaan sebagai balasannya. Permintaannya adalah, si ibu harus membuat karakter kartun yang menarik bagi seluruh anak-anak di dunia. Si iblis ingin menggunakan popularitas tokoh ini untuk mengelabui orang-orang agar menyembah setan. Mungkin agar orang-orang lalai dan lupa akan kewajiban kepada sang penciptanya. Begitu mungkin maksudnya. Dan ketika putri si ibu yaitu Kitty White pulih, si ibu pun menepati janjinya kepada setan. Maka ia pun membuat karakter Hello Kitty. Seperti ceritanya, Hello Kitty dirancang tanpa mulut karena putrinya menderita kanker mulut. Telinga runcing Hello Kitty mewakili tanduk iblis. Kata Kitty berarti setan dalam bahasa Cina. Jadi Hello Kitty jika diartikan berarti Hello Setan. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang membeli barang-barang Hello Kitty berarti menyambut iblis ke dalam hati mereka. Setan di seluruh dunia menggunakan Hello Kitty sebagai simbol rahasia, dan banyak dari mereka yang benar-benar menato gambar di kulit mereka. Para penyembah iblis merujuk pada Hello Kitty sebagai the daughter of the devil. Tapi tentu saja, ini semua hanyalah mitos urban.
Hello Kitty sebenarnya dibuat oleh perusahaan Jepang bernama Sanrio yang mengkhususkan diri dalam mendesain dan membranding karakter kartun. Hello Kitty awalnya dirancang untuk menjadi hiasan di dompet. Kemudian, Kitty pun tidak berarti setan dalam bahasa Cina. Dan pihak Sanrio pun menampik keras akan mitos atau cerita negatif tentang Hello Kitty tersebut yang sempat mencuat ke publik, dan pihak Sanrio pun mengklarifikasi bahwa cerita itu tidaklah benar. Kemudian, bagi kita semua, terutama umat Muslim, tentu harus bisa memetik pelajaran ataupun hikmah dari cerita tersebut, terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut. Karena bagaimanapun, setan atau iblis sejatinya ada di dekat kita dan bisa dalam bentuk apa saja yang siap mengelabui dan menggoda kita agar kita tergelincir ke jalan yang salah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Menariknya, sampai pada saat ini, tokoh ini masih populer. Terlepas sudah banyak juga bermunculan tokoh-tokoh yang lainnya, tapi masih banyak kalangan yang menggemari tokoh kucing imut ini. Bahkan sampai dijadikan desain gambar livery salah satu perusahaan otobus di Indonesia. Itulah tadi sepenggal cerita mitos ataupun fakta dari si imut Hello Kitty. Semoga bisa terhibur dan semoga bisa menambah wawasan serta pelajaran bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update menarik lainnya dari Uniko ID. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan tokoh, gelar, ataupun kekeliruan dalam penyampaian ulasan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.